filsafat ilmu. Jadi latar belakang pemikiran Islam di dunia modern itu tidak lepas daripada yang pertama itu adalah kita tahu bahwasanya Islam pernah berjaya baik pada masa Abbasiyah, kemudian pada masa Turki Utsmani, dan ada juga di Indonesia Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, dan beberapa kerajaan Islam lainnya. Dan itu sangat dipengaruhi dari perkembangan yang ada di negeri Turki, yaitu perkembangan Turki Utsmani. Jadi pada latar belakangnya dimulai dari sini, ketika Turki Utsmani itu mencapai kejayaan, menjadi penguasa dunia pada masa itu, berbarengan dengan itu orang Eropa, hampir keseluruhan orang Eropa itu sangat bergantung kepada Turki yang mensuplai rempah-rempah dari timur ke barat. Orang barat itu butuh rempah-rempah sangat banyak untuk mengawetkan daging di musim dingin. Salah satu yang diperlukan itu lada dan beberapa rempah-rempah lainnya. Itu sangat perlu, dan itu pemasok utamanya itu adalah Turki yang dibeli atau diambil dengan perdagangan dengan negara-negara di timur, baik itu Indonesia, India, dan negara-negara lainnya. Nah, pada masa kejayaan itulah terjadi krisis pangan oleh orang-orang Barat, sehingga mereka mencari cara untuk mengembangkan maritim mereka supaya mereka dapat ikut berpartisipasi mencari sendiri rempah-rempah ke negeri-negeri timur. Ini yang memotivasi munculnya kolonialisme. Kemudian awalnya orang-orang barat itu berdagang ya, kemudian mereka itu termotivasi untuk melakukan kolonialisasi di negeri-negeri timur, yang utamanya adalah negeri-negeri Islam seperti daratan India, Timur Tengah, negeri Melayu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang memotivasi lagi kolonialisme itu menjadi sangat kuat adalah terjadinya kemunduran Turki Utsmani. Ternyata kekuatan maritim yang dibangun, kekuatan militer yang dibangun oleh Turki Utsmani itu tidak diimbangi oleh kebutuhan-kebutuhan lain dalam sebuah negara. Mereka hanya fokus pada militer, kemudian intelektualisme jadi berkurang, kemudian teknologi mereka tertinggal, sehingga Barat di situ semakin maju. Kemudian pada tahun sekitar 1850 ya, pertengahan abad ke-19 itu dibuka terusan Suez. Itu yang membuat orang Eropa itu semakin mudah pergi ke negeri-negeri timur. Salah satunya adalah ke negeri Nusantara kita, sehingga kolonialisme terjadi semakin masif. Nah, dalam masa kolonialisme inilah saya masih bisa didengar ya, masih tersambung ke sana ya. Masih ya, oke. Kolonialisme ini oleh para bangsawan di negeri Nusantara itu awal-awalnya mereka melakukan kerja dagang ya dengan para kolonial ini, para pedagang dari Eropa. Tetapi lama-kelamaan kerja dagang ini menjadi menzalimi masyarakat pribumi Indonesia khususnya, sehingga tetapi perlawanan-perlawanan yang dia lakukan itu sifatnya masih pemberontakan rakyat, karena mereka kesulitan menggerakkan pemberontakan karena banyak penguasa-penguasa di negeri Islam sendiri itu bekerja sama dengan baik dengan kalau di Indonesia itu dengan Belanda dan Inggris dan Portugal. Kemudian apa yang memotivasi munculnya moderasi? Tentu karena bangkitnya pemikiran keilmuan dalam negeri-negeri jajahan seperti di Indonesia, atau orang dulu menyebutnya Nusantara, tapi saya lebih suka menyebutnya Indonesia karena Indonesia ini umurnya sudah ribuan tahun sebenarnya. Kita mendeklarasikan kemerdekaan baru 75 tahun, tetapi keberadaan Indonesia sebagai sebuah identitas yang terbayangkan, kalau istilahnya daripada Benedict Anderson, itu sudah sangat lama.
Jadi kita sebut Indonesia baik sebelum dan setelah proklamasi itu. Nah, munculnya pendidikan modern yang juga ada pengaruhnya dari terjadinya perjanjian di Eropa, yaitu mereka berfokus, orang Belanda itu menjadi berfokus untuk membangkitkan pendidikan, disebut dengan politik etis oleh Belanda, memajukan pendidikan, kemudian memajukan pertanian. Itulah yang membuat orang-orang pribumi itu menjadi bisa mengakses pendidikan modern, karena sebelumnya kita sistem pendidikannya adalah sistem pendidikan pondok, sistem pendidikan surau, atau di Aceh itu disebut dengan pendidikan dayah. Kalau orang-orang di Bali kita lihat sampai sekarang itu masih kita lihat banyak menemukan belajar ilmu-ilmu tradisional di Bafan. Nah, modernisasi inilah yang membuat awalnya adalah yang sekolah ke sana adalah orang-orang priai, untuk kemudian juga orang-orang pribumi yang bukan priai juga ikut dapat merasakan pendidikan. Baik, itu latar belakang munculnya awal-awal ya, masih latar belakang ya, modernisme. Pada slide selanjutnya, mohon slide selanjutnya ditampilkan. Nah, ketika terjadinya modernisme, pembaharuan pendidikan di dalam dunia Islam secara umum, mereka melihat adanya kemunduran orang-orang Islam atas kemajuan dari kolonialis. Ini nama-nama para pembaharu Islam yang punya latar belakang filosofis masing-masing membangkitkan pendidikan keislaman. Ada Said Ahmad Khan yang melakukan pendekatan mengakomodir beberapa hal penting yang positif dari pendidikan Barat, khususnya karena ini di India adalah pendidikan di Inggris, orang yang dibawa orang Inggris. Lalu Said Ahmad Khan ini punya pendekatan yang negosiatif ya dengan orang-orang Inggris, sehingga dia memperoleh banyak akses dari Inggris, fasilitas pendidikan, sehingga bisa memajukan pendidikan orang-orang di India. Sehingga muncul para pemikir Muslim besar di India. Ada nanti misalnya Muhammad Iqbal dan sebagainya. Jalaluddin Afghani juga mengakomodir banyak pendidikan modern dan dia diterapkan itu di Al-Azhar Mesir. Dan itu juga tetap dengan mempertahankan tradisi keilmuan dalam Islam. Ada juga Muhammad Abduh nanti yang yang menjadi rektor kalau nggak salah di Mesir ya, sehingga dia memperbaharui pendidikan di Al-Azhar. Kemudian ada kebangkitan Turki muda yang melihat bahwasanya pentingnya memoderasi sistem politik. Mereka banyak yang berpandangan bahwasanya kekhilafahan ini adalah sistem aksidental saja, tetapi ada cara lain, yaitu cara-cara yang lebih demokratis dalam menyelenggarakan kepemimpinan negara, termasuk negara Islam. Nah, kemudian ada Ali Abdul Razik yang memandang bahwasanya untuk memperoleh kemajuan dalam dunia Islam itu kita perlu memisahkan persoalan, karena dalam kehidupan itu ada persoalan yang sakral seperti persoalan keagamaan, ada persoalan yang sifatnya profan seperti persoalan keduniaan. Jadi pendekatannya berbeda, sehingga menurut Ali Abdul Razik ini Islam itu hanya menjadi spirit kita, sementara pendekatan-pendekatan keilmuan kita harus terbuka. Ada Muhammad Izzah Darwazah yang memajukan anti kolonialisme dengan cara kesatuan orang Arab, pan Arab ya. Dia melihat bagaimana orang Arab itu harus bersatu apapun agamanya, sehingga mereka dapat melawan kolonialisme. Kemudian ada Muhammad Iqbal yang coba menghidupkan spirit keislaman di India ya, sekarang sudah jadi Pakistan. Di situ juga di India bagian utara ada Abu Hasan Al-Nadwi yang memperbaharui sistem pendidikan Islam. Lebih dekat ke zaman kita, ke masa kita, ada Ismail Al-Faruqi yang melakukan islamisasi ilmu-ilmu Barat, bagaimana bisa diterima oleh dunia Islam. Ada Ali Syariati yang memajukan sosiologi Islam. Kemudian ada Murtada Mutahari yang coba memperbaharui keilmuan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang modern.
dengan tidak meninggalkan tradisi keislaman. Demikian juga dengan pemikiran Fazlur Rahman, ada Syed Hussein Nasir yang memajukan pendidikan Islam melalui reformulasi tasawuf, bagaimana tasawuf itu bisa menjadi etos kerja masyarakat modern. Ada Syed Naqid Al-Atas di sini yang sangat dekat dengan kita, karena pendidikan takdib kita ini tidak bisa lepas dari gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, gagasan filosofis pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Al-Atas, yaitu sistem takdib, yang ini sangat mempengaruhi sistem pendidikan kita. Dan ini jangan-jangan menentukan juga kita bisa bertemu di ruangan ini pada malam ini, yaitu dengan pemikiran Al-Atas ini. Ada kemudian yang Osman Bakar yang sekarang berada di Brunei Darussalam, mencoba mengintegrasikan antara sains dengan ilmu-ilmu keislaman. Bagaimana sains itu bisa diberikan nilai filosofis landasan tauhid keislaman. Oke, selanjutnya di flyer yang keempat ya. Di Indonesia sendiri, kehadiran penjajah itu dilawan dengan cara-cara yang sangat keras, seperti terjadi di Aceh. Kemudian ada perang Padri, ada perang di Ponorogo. Perlawanan inilah yang menyadarkan banyak masyarakat bahwasanya kita ini sedang dijajah oleh orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Yang awalnya kita merasa ini adalah perdagangan, tapi lama-lama perdagangan ini beralih kepada penjajahan. Sehingga muncullah berbagai pemikiran yang berbeda dalam intelektualisme Islam. Ada pemikiran tradisional oleh para santri yang di pondok, di surau, atau di dayah. Kemudian ada pendidikan modern atau modernis, pendidikan madrasah yang mencoba untuk menyatukan antara pemikiran-pemikiran modern, ilmu-ilmu modern dengan ilmu-ilmu keislaman. Ada kelompok yang sekuler yang coba untuk melihat bahwasanya persoalan keagamaan ini adalah hal sakral, kemudian persoalan keduniaan adalah hal profan yang pendekatannya berbeda, sehingga perlu cara-cara yang lebih berbeda dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Tidak bisa dilepas daripada pengaruh daripada Cokro Aminoto, yaitu salah seorang yang sedikit banyak menerima gagasan-gagasan modernisme, dan dari dialah banyak muncul anak-anak intelektual yang menjadi pendiri bangsa. Murid-murid atau anak-anak asuh daripada Cokro Aminoto ini punya pandangan-pandangan berbeda ya. Ada sebagian menjadi sosialis, ada kemudian sebagian menjadi Islamis, ada sebagian yang menjadi sekuler. Tapi di sini saya buat, walaupun Soekarno yang kita tahu adalah murid langsungnya atau senior junior diskusinya, tetapi Yamin, Hatta, dan Syahrir ini saya melihat mereka punya pemikiran yang sekuler. Tapi sekuler yang dimaksud di sini bukan sekulerisme seperti yang dipahami oleh Barat ya. Sekulerisme di sini yang saya maksud seperti sekuler yang dipahami oleh Cak Nur, yaitu sekuler yang tidak melepaskan keagamaan. Agama jadi spirit, ruh perjuangannya, tetapi dia menerima atau terbuka terhadap gagasan-gagasan modern yang sifatnya profan, tidak sakral, karena punya pendekatan yang berbeda. Sementara yang menjadi penggerak Islamis adalah Agus Salim dan Natsir. Natsir ini sangat mempengaruhi cara pandang kader PII ke depannya, karena beliau adalah hidup di beberapa zaman ya, sejak zamannya Belanda sudah ada, kemudian zamannya Jepang sudah berkiprah, kemudian di zamannya Orde Lama dan Orde Baru juga Natsir ini konsisten dalam keislamannya. Kemudian di flyer selanjutnya, biar kita percepat saja, biar kita cepat diskusinya lebih enak. Nah, di sini ada muncul organisasi-organisasi modern dalam Islam ya, atau organisasi-organisasi keislaman sebagai buah daripada kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia kita ini. Ini lahirnya organisasi Muhammadiyah, kemudian lahirnya NU, kemudian lahirnya Masyumi, walaupun NU ini tradisionalis, Muhammadiyah lebih modernis, kemudian Masyumi ini adalah himpunan awalnya himpunan orang-orang NU dan Muhammadiyah ya, gerakan-gerakan Islam lain, tapi kemudian orang NU itu menarik diri dari Masyumi, sehingga Masyumi itu menjadi didominasi oleh kelompok-kelompok modern yang nanti cikal Masyumi ini
yang kader-kader Masyumi inilah nanti yang melahirkan GPII, kemudian melahirkan HMI juga, kemudian juga melahirkan PII, organisasi kita. Jadi pada masa itu Orde Lama itu terjadi konflik pemikiran antara Nasir dengan Soekarno, yang mana Soekarno menginginkan Indonesia ini sebagai basisnya adalah Pancasila sebagaimana yang kita kenal hari ini. Sementara Nasir itu cenderung kepada pemikiran Islami. Kemudian di sini ada sekularisme, modernisme, dan Islamisme. Jadi tokoh-tokoh sekuler itu bisa dilihat, salah satunya adalah Cak Nur, Ahmad Wahid, Johan Effendi, Daum Raharjo, Gus Dur juga mungkin, karena pemahaman sekuler di sini bukan sekuler barat tetapi sekuler yang dipahami Cak Nur, ada Kang Jalal, Jalil Rahman. Sementara yang modernis ini yang sangat terbuka terhadap kemajuan Islam, tetapi tidak menyukai sekularisme, itu adalah Hamka, kemudian Ali Hasmi, kemudian ada Kunto Wijoyo, Imanuddin, Muslim Abdurrahman, dan gerakan-gerakan dalam ICMI. Sementara yang sangat kekeh dengan gerakan Islamismenya adalah Natsir, apalagi dia sangat kecewa dengan Soekarno pada masa Orde Lama, sehingga dia menjadi fasilitator gerakan-gerakan Islamisme, yang kemudian mendirikan Dewan Dakwah ya. Banyak keluarga besar kita juga masuk ke dalam Dewan Dakwah. Jadi ini perbedaan pemikiran juga. Dalam PII, di HMI juga ada perbedaan pemikiran. Saya kira perbedaan pemikiran ini biasa, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mampu menjaga keutuhan Pancasila serta kita bisa menjadi muslim yang baik dan taat. Ini yang perlu ditekankan bagi kita semua. Selanjutnya mungkin flyer yang terakhir ya. Oke, ini pasca reformasi ada beberapa gerakan pemikiran Islam yang juga berangkat daripada keresahan kemunduran umat Islam sebenarnya, sama seperti yang lain. Bagaimana umat Islam ini bisa maju? Kita tahu awal-awal reformasi itu ada Ulil Absar Abdallah yang sangat kekeh dengan jaringan Islam liberalnya, ditentang oleh sangat banyak gerakan Islam. Kemudian dia beralih kepada gerakan tasawuf. Kemudian ada model integrasi ilmu yang dibuat oleh UIN Jakarta, bagaimana mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Kemudian ada gagasan integrasi dan interkoneksi yang dibuat oleh UIN Jogja, yang salah satu tokoh penting intelektualnya adalah Profesor Amin Abdullah. Dan selanjutnya ada UIN Malang, yang saya kira ini sangat mengagumkan dan sangat unik di UIN Malang ini, karena mereka membangkitkan tradisionalisme atau kajian Turos ya, dengan cara yang sangat sistematis. Jadi UIN Malang itu dibuat sudah banyak bidangnya ya, banyak prodinya, yang belajar agamanya itu sangat sistematis, persis seperti belajar di pondok atau di surau ya. Tetapi juga diajarkan pemikiran-pemikiran yang maju, jadi semacam tradisionalis kosmopolit. Kemudian ada Paramadina, ini kampusnya Kanda Furkan, yang didirikan oleh Cak Nur, yang juga Cak Nur itu juga anak intelektual daripada Masyumi juga sebenarnya, muridnya Natsir. Tetapi beliau melihat bahwasanya Islam yang betul-betul cita-cita yang diinginkan oleh Masyumi di era modern itu dalam bentuk Paramadina sebenarnya. Nah, Paramadina ini mengajarkan pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Kemudian ada fenomena lain di pasca reformasi, yaitu perda-perda syariah di beberapa daerah, khususnya di Aceh itu ada otonomi khusus, ada juga undang-undang syariat Islam di Aceh. Kemudian ada didirikan Lipia, ini sebenarnya sudah lama ada, tapi dia menjadi sangat digandrungi masyarakat pasca reformasi ya. Di sini kalau mau belajar bahasa Arab biar kita lancar fasih bahasa Arab, ini disinilah tempatnya, di Lipia ini. Ulil Absar Abdallah juga dari Lipia sebenarnya.
Nah, ICAS ini yang sering dianggap Syiah ya, karena dia itu didirikan, sebenarnya pendirinya Cak Nur juga ya, tetapi banyak mengundang orang Iran untuk fokus mengajar filsafat, karena orang Iran itu punya tradisi filsafat yang mendalam. Tetapi di ICAS ini juga sebenarnya banyak orang-orang alumni Lipia yang masuk ke ICAS. Jadi mereka setelah belajar bahasa Arab sampai sangat fasih, lalu masuk ke ICAS untuk belajar filsafatnya, sehingga mereka ketika belajar filsafat Islam itu bisa mengakses dan mengkaji lebih dalam kitab-kitab filsafat yang memang umumnya kitab-kitab pentingnya itu adalah dalam bahasa Arab. Ada juga Nur Khalis Majid Society yang didirikan oleh para murid Cak Nur untuk terus menghidupkan pemikiran-pemikiran Cak Nur. Kemudian kita lihat juga banyak sekali fenomena hijrah ya. Banyak sekali orang yang beralih menjadi Islamis, menjalankan ritual-ritual keagamaan dengan sangat bersemangat. Terlepas apakah ada nilai-nilai positif dan negatifnya, saya kira di mana-mana ada positif dan negatif. Tapi ini yang kita lihat adalah fenomena yang terjadi. Kemudian ada juga FPI yang dianggap sebagai organisasi yang menghimpun sangat banyak masyarakat Muslim untuk melakukan gerakan-gerakan. Kemudian ada juga gerakan Sufi Kota. Jadi bagaimana Sufisme itu dihadirkan dalam masyarakat urban atau masyarakat kota yang diharapkan dapat menjadi tawaran untuk bisa menjadi alternatif dari krisis akhlak dan krisis spiritualitas masyarakat modern. Ini sama seperti yang pernah disinggung oleh Said Hussein Nasir dulu ya. Bagaimana masyarakat modern ini sebenarnya kehilangan identitas kemanusiaan esensialnya, dan itu perlu dihidupkan melalui gerakan tasawuf. Kemudian ada Islam Nusantara yang merupakan ini adalah wacananya itu atau konotasinya itu sering diidentikan dengan NU ya. Mereka menginginkan adanya Islam yang harmonis dengan budaya-budaya lokal, karena memang Islam ini sudah ratusan tahun ya, sudah 1000 tahun malah berada di Indonesia. Malah kalau ada bukunya yang diedit oleh Menjadi Indonesia, itu sudah dikatakan sudah 13 abad Islam di Indonesia. Kalau penelitian saya itu judulnya Rekonstruksi Identitas Konflik Kerajaan Perlak, saya melihat sejak Kerajaan Jempa di Aceh itu tahun 777 Masehi, konon katanya itu sudah ada Islam di sana, baru kemudian Perlak, kemudian Samudra Pasai dan seterusnya. Jadi sudah 13 abad. Ini adalah penelitian ilmiah, nanti kita bisa buktikan juga bersama. Kemudian ada Islam Wasatiyah yang dikumandangkan oleh Profesor Azumardi Azra, yang ini dianggap sebagai menurut beliau itu untuk menyatukan ya antara gagasan Muhammadiyah Islam berkemajuan dan Islam Nusantaranya NU. Jadi NU dan Muhammadiyah dicoba harmoniskan oleh Azumardi Azra sehingga Islam Nusantara berkemajuan, istilah yang beliau buat. Pernah juga kita dulu di PI itu training intermediate dan advance itu banyak dianjurkan meresensi buku Ari Ginanjar Agustian tentang ISG. Jadi ada tentang studi intelektual, spiritual, dan emosional oleh Ari Ginanjar Agustian. Tapi belakangan kita lihat sudah mulai kurang populis ya. Sebenarnya ini adalah juga gerakan Sufi Kota sebenarnya. Ada gagasan-gagasan untuk kesetaraan gender, feminisme oleh Siti Musdah Mulia, bukunya Muslimah Reformis. Ini pernah saya baca, saya terkagum juga dengan gagasan-gagasannya. Baru-baru ini ada juga yang mulai populis lagi adalah bukunya Mun Insiri yang mencoba merekonstruksi sejarah Islam. Dia mencoba menawarkan alternatif bagaimana kita mempelajari Islam itu tidak hanya melalui teks-teks dalam dunia Islam saja, tetapi bagaimana para orientalis generasi awal itu memahami atau mengkaji Islam, bagaimana sejarahnya. Ada Budi Munawar Rahman yang mencoba menghidupkan kembali gagasan Cak Nur. Kemudian ada Yudi Latif yang mencoba menghidupkan gagasan kebangsaan. Ada juga murid Cak Nur lagi yaitu Sukidi
yang mencoba melihat bagaimana kita harus mampu menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebinekaan kita yang sudah mulai dianggap padam. Ini satu ada saya masukkan itu pemikiran daripada Randi Muhariman, mantan ketua PBPII 2012 sampai 2015 kalau nggak salah. Beliau ada menulis tentang siasah kebangsaan. Ini perlu dikaji juga oleh kader PII saya kira bagaimana konsep gagasan beliau, ada bukunya itu. Nanti para kader PII juga apalagi ini sudah level advance bisa mengkajinya secara kritis apakah ini positif, apakah ada nilai negatifnya atau ada kekurangan yang bisa ditawarkan. Tapi saya masukkan ini, saya kira ini sangat fenomenal ya sebagai salah satu ketua PII